Halo teman-teman dan sobat vokasi. Kali ini saya Andi Muhtar akan menyelesaikan sebuah kasus di mana kasus tersebut telah saya gambar seperti ini ya. Ini ada gaya sebesar 7 kN berada di titik C pada sebuah gelagar A ke B, di mana pada titik A merupakan tumpuan sendi dan titik B adalah tumpuan roll. Nah, gelagar itu sendiri memiliki bentang A ke C 2 meter dan C ke B 4 meter, di mana jumlahnya adalah 6 meter. Nah, di sini karena gaya ini memiliki besaran sudut yaitu di sini itu 60 derajat. Karena kita hendak mencari yang namanya reaksi di tumpuan A dan reaksi di tumpuan B, kemudian kita akan mencari yang namanya bending moment diagram, terus mencari shear force diagram atau gaya lintangnya, dan yang terakhir karena di sini ada gaya yang memiliki sudut, berarti nanti akan muncul yang namanya neutral force diagram atau bidang normal. Nah, kita akan mencari kita akan mencari 5 titik ya. Pertama reaksinya, ada reaksi A dan reaksi B, terus kemudian tadi bending moment, terus ada shear force dan normal. Nah, ini di sini saya akan menyelesaikannya dengan cara grafis. Nah, pertama yang akan kita lakukan tentunya adalah menentukan skala dahulu. Skalanya tentunya ada 2, yaitu skala gaya dan skala jarak. Oke. Skala gaya di sini saya akan menggunakan skala gaya 1 cm, dia mewakili 7 kN. Maaf, biar lebih pendek, lebih teliti lagi ya, maksudnya 1 cm mewakili 2 kN saja ya. Nah, terus selanjutnya untuk skala jaraknya 1 cm dia adalah 1 meter. Nah, gini. Setelah kita menentukan skala, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat yang namanya lukisan kutub. Lukisan kutub. Pada lukisan kutub kali ini tentunya kita harus membuat gaya yang memiliki sudut ini menjadi gaya arah vertikal dan gaya arah horizontal. Kita uraikan. Nah, cara menguraikannya apabila kita menggunakan cara grafis. Yuk kita ikuti nih. Bisa lihat saya. Pertama, pindahkan dulu nih gayanya. Menggunakan 2 penggaris tentunya, yaitu penggaris segitiga yang akan mempermudah segala pekerjaan penggambaran di bidang teknik. Nah, ini 7 kN, skala gaya 2 kN, berarti 7 kali 2, 7 dibagi 2 ya, sama dengan 3,5. Jadi saya akan menggambar sebesar 3,5. Saya gambar dari sini 1, 2, 3 setengah. Oke, saya kasih tanda bahwa ini adalah P dan sudut. Kita terjemahkan P ini menjadi gaya horizontal dan vertikal. Saya tarik dari sini. Sejajarkan dulu ke garis horizontal yang ada di soal kalau saya. Kemudian kita pindahkan di sini berapa. Nah, kita bisa lihat nih
menjadi sekian. Kita tarik untuk yang arah vertikalnya. Nah, pada pertemuan ini merupakan garis gaya atau gaya yang telah menjadi dua ini. Gaya P diuraikan menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Ini PV dan ini PH. Besarnya sendiri bisa diukur. Itu berapa? Tuh. Nah, selanjutnya, karena kita tidak mencari reaksi itu dia akan bekerja tegak lurus, sehingga nanti pada lukisan kutub itu yang dipakai adalah si vertikal. Nah, gaya vertikal ini akan kita pindahkan ke lukisan kutub. Berapa? Kita ukur dulu nih. Dia dapatnya berapa? Dari gambar ini saya dapat ukuran 3 atau 3 cm. Dia batasan dari sini dia 3 cm. PV sama dengan 3 cm, PH sama dengan 1,8 cm. Kita coba kalikan gaya, skala gaya maaf. PV 3 cm dikalikan skala gaya 2 kN dan PH 1,8 cm dikalikan skala gaya 2 kN itu sama dengan berapa? 3 kali 2 dia berarti 6 kN besarnya PV, kemudian PH 1,8 kita kali 2 sama dengan 3,6 kN. Nah, ini dari gambar sudah didapat PV besarnya 6 kN dan PH 3,6 kN. Nah, selanjutnya tadi kita masuk ke lukisan kutub. Kita pindahkan nih PV ke lukisan kutub sebesar 3 cm. Buat lagi garis. Sejajarkan dulu, pastikan sudah sama. Karena ini adalah nyawa dari grafis. Semakin kita teliti pada grafis, hasilnya akan semakin akurat gitu ya. Ini saya mulai dari angka 10 ini 3 cm. 1, 2, 3 arahnya turun sesuai. Jangan lupa kasih tanda dulu untuk pembatas, kasih nama PV gitu. Selanjutnya kita akan menentukan di mana posisi titik jari-jarinya dari lukisan kutub. Di sini saya akan kasih jari-jarinya berada di 1, 2, 3, 4 cm ya, 4 cm dari gaya PV dan lokasinya saya taruh di sini. Nah, kasih nama. Di sini saya kasih nama titik O. Tuh. Selanjutnya kita tarik jari-jarinya. Jari-jari satu dimulai dari pangkal PV menuju pusat atau titik O. Kemudian jari-jari dua dari ujung PV menuju pusat O. Kasih nama. Jangan lupa ini saya kasih nama 1 dan ini saya kasih nama 2 untuk garisnya. Berikutnya kita buat garis kerja pada soal.
pastikan tegak lurus lagi. Di sini pedoman saya adalah PV, garis tegaknya. Ini saya perpanjang garis kerja di A, kemudian B, dan maaf tadi C, dan ini B terakhir. Nah, di sini sebelum masuk ke sini saya akan menentukan dulu nih, saya cek. Nanti kita akan cari RA sama RB nya dahulu gitu. RA RB nya berapa? Tentunya dari pemindahan garis. Tuh. Kita pindahkan dulu jari-jari satu. Pastikan benar-benar sudah sejajar atau berimbit ya dengan garis satu di lukisan kutub. Udah, kita tarik. Pastikan lagi, ini kok kayaknya goyang. Ya sudah. Satu, yaitu dari P, pangkalnya P, memotong ke garis kerja A, dan ini saya kasih nama dia 1 absen deh. Terus kemudian 2, kita pindahkan. Kasih nama 2 absen. Ingat, garis 1 absen merupakan perpindahan dari garis 1 di lukisan kutub, yaitu memotong dari titik A atau garis A dan garis C. Kemudian yang 2 memotong dari garis C ini dan B, dan kita kasih nama. Selanjutnya S. Kita buat garis S. Mengingat kita hendak mencari reaksi tumpuan, jadi garis S merupakan perpotongan dari A menuju reaksi menuju tumpuan yang ada di titik B. Nah, ini adalah garis S. Garis S ini langsung kita pindahkan ke lukisan kutub, di mana perpindahannya itu harus dimulai dari titik pusatnya ya. Ini saya pindahkan. Jangan lupa kasih nama, oh ini S, karena pindah ini, jadi saya kasih dengan S absen gitu. Nah, selanjutnya kita tarik garis sejajar. Ini saya impitkan dulu, saya mencari pedoman arah vertikalnya. Udah, kita tarik dari sini semuanya. Ini hanya untuk membedakan saja ya. Pakai garis putus-putus.
orientasi panah ke atas. Kenapa harus ke atas? Karena ini ya, tadi gayanya itu menuju ke bawah PV, kemudian karena reaksi harus sama dengan aksi, berarti si reaksi merupakan perlawanan dari aksi ini. Aksinya ini adalah gaya PV, maka reaksinya naik arahnya ke atas karena PV nya arah ke bawah, begitu. Nah, ini sekarang kita lihat posisinya, mana yang RA, mana yang RB. Tuh. RAV dan RBV ya, karena ini vertikal nih. RA nya kita bisa cek posisi, ini harus berlarian ya, tuh, harus saling kejar-kejaran. Jadi ini yang ke atas ini yang pertama ini adalah RAV, dan yang di bawah merupakan RBV, gitu. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nih, kita cek dari gambar didapatkan RAV sama dengan dan RBV sama dengan, kita ukur. Dari gambar didapat RAV itu di lukisan kutub ya, RAV itu sama dengan 2 cm, dan kemudian RBV itu sama dengan 1 cm. Kita kalikan skala, yaitu dengan skala gaya dikali 2 kN. RAV didapatkan 4 kN, 2 kali 2, sedangkan RBV didapatkan 1 kali 2, dia 2 kN. Nah, kita kontrol, kita cek apakah benar RAV kalau sigma aksi sama dengan reaksi, berarti RAV plus RBV sama dengan PV. Nah, RAV plus RBV 4 plus 2 sama dengan 6, PV sama dengan 6, berarti oke. Nah, ini sudah satu kasus sudah selesai. Kita kasih tanda di sini, posisi ini. Ini adalah RA dan ini RBV. Itu ya. Nah, kasih tanda. Setelah itu kita akan mulai di sini saya akan mencoba yang namanya si bending moment diagram. Bending moment diagram sendiri kalau berdasarkan cara grafis itu didapatnya di sini. Ini merupakan bending moment nih. Garis S itu merupakan si garis netral, momennya karena ini bentuknya menurun, berarti dia momen positif. Nah, karena bentuknya menurun, dia senyum. Ini saya tandai dengan arsiran ke bawah, arsiran arah vertikal nih. Apabila kita hendak mencari besarnya momen maksimal Mmax itu ada di mana? Ya ada di sini, di puncak ini C. Sedangkan momen di titik A kita bisa tanda ini MA sama dengan 0 karena ini berhenti, dan ini momen di titik B MB sama dengan 0. Nah, kalau MC kita bisa dapat dengan mengukurnya. Dari garis S menuju ke perpotongan di sini didapat dalam menggaris saya itu 1 cm. Jadi 1 cm ya. Nah, jangan lupa satuannya. Untuk momen itu kan
gaya dikali jarak, berarti dia satuannya kilonewton kali jarak, jaraknya meter. Nah, kilonewton meter. Sedangkan MC dari gambar didapat ya, ini saya tulis di sini saja. MC dari gambar didapat tadi setelah diukur 1 cm dikali skala gaya 2 kilonewton dikali lagi skala jarak 1 meter sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 kilonewton 1 meter, 2 kilonewton meter. Nah, itu untuk mencari momennya. S kita namakan bending moment diagram, BMD. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya Servoz diagram atau gaya lintangnya nih. Gaya lintang yang bekerja di sini kita akan menggambar. Pertama membuat garis netralnya dulu. Garis netralnya adalah horizontal nih, saya ikutin. Nah, di sini ya. Nah, ini garis netral, boleh dinamai, boleh tidak. Ini saya namai O. Nah, kedua, dalam menggambarnya kita cek di garis A, ya, di garis A ini. Di sana ada gaya apa saja. Nah, gayanya kalau dilihat tadi ya, di garis ini ada reaksi A. Reaksi A besarnya berapa? Kita cek ini RAV ya. RAV sama dengan 4 kilonewton. Oke, kita gambar 4 kilonewton. Karena arahnya ke atas, berarti dari garis netral ini arahnya juga ke atas. Gitu. RAV 2 cm ya, ini ya. RAV 2 cm. Saya kasih tanda. Saya ganti bintang 2 cm. Tandain, kita tarik garis. Stop, berhenti di titik C, di garis C ya. Nah, ini kemudian kita namai dulu. Tadi ada gaya di sini. Nah, set, grab, kasih tanda panah. Ini RAV. Terus kemudian di titik C, di garis C, dia ada apa di sana? Oh, ada garis atau gaya PV ini. Ada gaya PV. PV besarnya berapa? 6 kilonewton. 6 kilonewton dia digambar menjadi 3 cm. Berarti dari sini, awalnya dari sini setelah RAV thread kemudian disejajarkan di titik C, kita tarik garis. Karena gaya PV itu menurun, berarti ini sama, harus menurun. Sebesar berapa? Sebesar 6 kilonewton atau 3 cm ini. Nah, satu, dua, tiga, dia berhenti di sini. Arahnya turun, saya kasih tanda turun. Ini muncul yang namanya PV. Nah, sama dengan langkah yang tadi, kita tarik garis mendatar dari posisi PV tadi. Nah, selanjutnya pada garis B, garis kerja B ini ya, dia ada RBV ya, sudah ketahuan nih RBV nya, dia naik
RBV nya besarnya berapa, kita cek. RBV 2 kN, 2 kN diskala menjadi 1 cm, berarti ini naik 1 cm. Kita cek. Dia berhenti di sini, ternyata berhenti di titik netral. RBV kasih ukuran berapa, ini RAV tadi 4 kN, di sini 4 kN, kemudian yang di sini PV dia ada 6 kN, dan kemudian balik lagi di sini menjadi 0. Nah, posisinya kalau gaya lintang, di mana gaya lintang itu apabila dari garis netral itu ke atas maka dia positif, dan apabila dari garis netral dia ke bawah maka dia negatif gitu. Nah, ini saya namai dulu, ini shear force diagram SFD. Saya kasih arsirannya dulu, arsiran positif saya kasih arah vertikal, agar lebih rapi dalam mengarsir bisa menggunakan penggaris. Oke, dua bidang sudah kita kerjakan. Tuh, ini sama nih. Selanjutnya untuk gaya normal. Bidang normalnya nih, bidang normalnya tentunya yang pertama di sini kita harus menggambar garis netralnya dulu. Saya kasih nama U, garis netralnya. Nah, kita cek di sini pada gaya normal itu dia bekerja searah dengan gelagar ini. Dia bekerja searah dengan gelagar. Karena gelagarnya ini horizontal, berarti yang bekerja searah, yang dia memiliki aksi horizontal yaitu RAH. Kenapa bisa RAH? Karena di sini ada aksi vertikal nih. Aksi yang diagonal ini, mohon maaf, dia telah diterjemahkan menjadi PH. PH-nya dia 3,6 gitu. Jadi besarnya sama karena kita tetap mengadopsi aksi sama dengan reaksi. Yang horizontal dia 3,6 arahnya kemana? Ini ke positif, berarti dia harus positif atau negatif itu ke atas. Nah, dia arahnya adalah negatif. Kalau negatif pada penggambarannya horizontal dia 1,8 cm, berarti harus ke atas. 1,8. Oke, dia berhenti di sini. Terus gayanya ada dua batang. Kita bagi AC, CB. Ini kan menuju ke sana.
yang bisa menerima atau tumpuan yang bisa melawan aksi horizontal dia sendi. Jadi adanya di sini tok nih. Sedangkan pada batang C ke B tidak ada, karena dia roll maka sama dengan 0. Tuh. Ini kita bisa cek, ini itu naik, pertama dia adalah RAH dan ini dia turun, ini adalah PH. Tuh. Kita kasih nama, ini normal force diagram. Mulanya titik. Saya arsir. Jangan lupa kasih besarannya berapa. Ini adalah 3,6. Nah, teman-teman dan sobat vokasi, inilah penyelesaian dari kasus tadi ya, dimana ada gelagar AB, A memiliki tumpuan sendi dan B memiliki tumpuan roll. Pada titik C terdapat beban P sebesar 7 kN dengan sudutnya 60 derajat ke arah A. Ini sudah terbukti. Besaran RA didapat dari lukisan kutub tadi. Terus kemudian bending moment diagramnya, M max-nya ini belum ditulis, dia berada di titik C 2 kN per meter, 2 kN dan shear force-nya atau bidang D dia bentuknya seperti ini, dan kemudian ada bidang N bentuknya seperti ini gitu. Terima kasih teman-teman dan sobat vokasi. Salam statika bangunan.